Dengan pelarangan ini seperti apa dampak ekonomi yang akan terjadi? Ya tentu dampaknya kan sama dengan tahun lalu ya, pasti akan menyebabkan, ekonomi bergerak terhambat begitu. Karena sebenarnya kan arus, traffic manusia ini kan akan mendorong berbagai kegiatan ekonomi ya, baik itu di sektor, pengangkutan ya, kemudian di perdagangan, juga berkaitan dengan pariwisata karena biasanya orang mudik itu kan disertai juga dengan kegiatan untuk rekreasi ya. Dan tentu permintaan khususnya di daerah-daerah yang biasanya orang dari kota itu pulang kampung tentu akan membelanjakan sebagian dari penghasilannya di wilayah itu. Kondisi ini tentu akan menyebabkan berbeda ketika mudik itu diperbolehkan begitu. Sektor-sektor apa Pak yang menurut Anda akan tertekan Pak? Sektor yang utama tertekan tetap misalnya pariwisata, hotel, dan restoran ya. Karena kalau orang mudik itu tidak selamanya juga dia pulang ke kampungnya, tetapi juga banyak yang kemudian tinggal di hotel. Dan bagi kelompok lain yang non muslim ya, biasanya pada liburan panjang seperti ini juga disertai dengan libur bagi teman-teman non muslim, sehingga dia juga memanfaatkan waktu libur itu untuk rekreasi ya, ke berbagai tempat. Tentu kegiatan ini akan mendorong okupansi hotel maupun belanja di sektor restoran, makanan, oleh-oleh, kemudian juga souvenir. Ya. Ini tentu akan sangat terganggu ya, dibandingkan apabila tidak ada pelarangan begitu. Tetapi tentu kita sekali lagi kita memahami ya tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah khususnya mempercepat penanganan COVID-19 ini ya dengan membatasi optimum mungkin pergerakan manusia begitu. Pak, tapi kalau kita melihat dengan adanya pelarangan ini dan juga tadi Anda mengatakan bahwa adanya sektor-sektor yang akan tertekan, seperti apa sih sebenarnya mungkin harusnya ada antisipasi dan juga bantalan agar tentunya tingkat konsumsi tidak menurun dan juga sektor-sektor yang tadi Anda katakan juga tidak sangat tertekan seperti yang terjadi pada tahun lalu? Jadi kan sebenarnya orang mudik itu kan menciptakan konsumsi ya, menciptakan permintaan karena mereka membelanjakan sebagian dari tabungannya gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak terjadi, maka kan harus ada upaya lain untuk mengganti pembelanjaan yang semestinya diharapkan dilakukan pada musim libur lebaran semacam ini. Oleh karena itu, kalau saya secara pribadi mengusulkan bahwa demand di masyarakat itu didorong lagi. Di antaranya adalah dengan memberikan bantuan khususnya bagi usaha-usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah. Yang pada tahun lalu itu ada namanya banpres untuk usaha mikro. Ya. Itu saya kira tahun ini lebih baik segera dilaksanakan. Ya, saya dengar itu bulan April akan dijalankan. Ya, ini kita harapkan bisa menciptakan alternatif demand bagi masyarakat ya, sehingga ekonomi tetap bisa berjalan karena ada dorongan demand baru ya yang berasal dari belanja masyarakat yang didukung oleh dukungan subsidi dari pemerintah seperti itu. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.